Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irki Farul Riansa, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi pada suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Penyebab pencemaran udara. Pencemar udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemar udara sekunder. Sumber dari manusia. Sumber dari manusia meliputi transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran atau perapian, kompor, furnace, insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar, termasuk pembakaran biomasa secara tradisional. Gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC. Dan selain sumber manusia, berikut adalah ada juga sumber alami yang meliputi gunung berapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, denitrifikasi dan vegetasi yang bisa juga disebut dan juga vegetasi termasuk dalam sumber alami karena menghasilkan senyawa organik volatil yang signifikan yang mampu bereaksi dengan polutan antropogenik membentuk polutan sekunder. Dampak kesehatan. Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung pada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat bertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat pencemar dikategorikan sebagai toksik dan karsinogenik. Dampak pada tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Hujan asam. pH biasa air hujan adalah 5,6 karena adanya CO2 di atmosfer. Pencemar udara seperti SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan, bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2 dan CFC, metana, ozon, dan NO2 di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam
dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena global pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi, pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, perubahan siklus flora dan fauna. Dan setelah ini saya akan menampilkan beberapa gambar dan video contoh dari polusi udara. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari saya dan beberapa contoh gambar dan video dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.